jadi pertanyaan saya adalah Pak Ade sebenarnya visi sama target itu bedanya apa? Oke, Kak Teddy, kalau target itu sih biasanya awal tahun kita ya sebentar lagi nih ya, nih kayak gini nih kan menjelang kita menyusun review budget, Ya. menentukan target gitu ya. Nah, biasanya kan ya mungkin saya juga nggak mau ngajarin teman-teman, ntar kayaknya kita dikira ini gitu ya. Tapi kebanyakan itu biasanya punya tenggat waktu yang singkat gitu ya, singkat dalam arti company ya 1 tahunan gitu ya Kak Teddy, betul ya. Tapi kalau kita bicara visi, nah saya juga nggak muluk-muluk, nggak zaman era saya gitu ya. Wah 5 tahun, 10 tahun Mas Deki. Dan nanti sama teman-teman yang masih muda-muda gitu ya, perusahaan startup kesuwen Mas gitu ya gitu ya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Teddy. Ketemu lagi sama Pak D. Alhamdulillah ya Kak Teddy ya, masih diberikan Ini kesehatan. luar biasa nih Pak D, habis ngajar tadi Pak D. Alhamdulillah Kak Teddy, kelas yang diberikan amanah public class gitu ya Kak ya, kita harus menjalankan. Iya, Pak D ini biasanya teman-teman ya, ini adalah fasilitator senior, jadi enggak kelas-kelasnya itu kelas-kelas berat semua materinya. Enggak Jadi juga sih Kak. ya enggak lah, mana ada materinya Pak D itu yang ringan-ringan ya kan. Minimal ringan kelihatannya tapi berat menjalankannya kan gitu kan. Tapi sebenarnya Kak, amanah apapun yang dibebankan kita, ringan berat itu kan menurut kita loh ya. Tapi yang di atas itu menilainya kan lain kadang-kadang ya. Ikhlas nggak masalahnya? Nah itu ya. Berat tapi kagak ikhlas gitu ya. Tapi ringan ikhlas ya, yang ringan lah yang lebih pasti ini. Nah ini teman-teman, ini salah satu penyebabnya Pak D itu dapat kelas yang berat-berat karena ada unsur itu tadi, unsur spiritualnya itu. Terima kasih Kak Teddy, terima kasih, alhamdulillah. Oke, nah Pak D, sebagai orang yang banyak malang melintang ya teman-teman, kalau nonton video yang sebelumnya itu Pak D kan cerita ya sudah pindah-pindah company dan macam-macam ya, dari mulai yang legend ya seperti Astra Group gitu ya, bahkan kalau Pak D ini Astra Groupnya beneran di HO-nya ya. Kemudian beda-beda bidang lagi ya, itu pasti kan punya banyak pengalaman ya soal tema spesifik yang mau kita bahas nih. Saya tuh suka ini Pak D, suka penasaran dengan sebuah situasi di zaman sekarang ya Pak D, kalau kita lihat itu para leader sering ngomong soal wah kita tuh mesti punya visi, kita perlu menyamakan visi misi gitu kan ya. Nah itu sesuatu yang mungkin 20-30 tahun yang lalu nggak terlalu banyak diomongin ya. Nah sekarang ini semua itu banyak ngomongin, cuman lucunya nih Pak De ya. Nah, ini kalau seandainya di zoom in lebih jauh gitu misalnya ya ada ngomongin, wah kita nih visi misinya belum sama nih. Wah, terus kita tanya kan, emang visinya apa gitu kan? Oh ya visinya kan mencapai pencapaian 1 miliar tahun ini gitu kan. Nah itu saya kadang-kadang mikir itu visi apa target ya? Iya betul. Nah jadi pertanyaan saya adalah Pak De sebenarnya visi sama target itu bedanya apa? Oke Kak Teddy, kalau target itu sih biasanya awal tahun kita ya sebentar lagi nih ya, nih kayak gini nih kan menjelang kita menyusun review budget, menentukan target gitu ya. Nah biasanya kan ya mungkin saya juga nggak mau ngajarin teman-teman, ntar kayaknya kita dikira ini gitu ya. Tapi kebanyakan itu biasanya punya tenggat waktu yang singkat gitu ya, singkat dalam arti company ya 1 tahunan gitu ya kata dia, betul ya. Tapi kalau kita bicara visi, nah saya juga nggak muluk-muluk, nggak zaman era saya gitu ya. Wah 5 tahun, 10 tahun Mas Deki. Dan nanti sama teman-teman yang masih muda-muda gitu ya, perusahaan startup kesuwen Mas gitu ya gitu ya. Nah jadi kita ngambil tengah lah Mas Dedi ya, kita ambil tengah. Ya jangan yang 1 tahun lah KPI itu, karena itu kan nanti cepat ganti lagi ya, apa temboknya penuh dengan coretan-coretan yang ini. Tapi minimal 2 tahun lah Mas Dedi, 2 tahun sampai let's say 5 tahun kalau menurut saya itu. Tapi pandangan Mas Edi gimana? Setuju nggak dengan itu? Jadi kalau dari info barusan setidaknya bedanya di situ ya. Target itu sesuatu yang lebih spesifik, bahkan sangat spesifik ya. Mungkin tahunan, mungkin lebih pendek dari itu ya. Tapi visi harusnya sesuatu yang lebih panjang. Gitu ya Pak De ya? Iya. Sama saya tambahkan sedikit Kak Teddy ini. Ada sesuatu yang menarik kadang-kadang. Visi itu kan sebetulnya membuat diri kita, kalau kita memimpin suatu tim, kita punya visi di dalam tim,
yang tentu saja nyambung ke dalam visi organisasi itu tujuannya apa sih sebetulnya, kan itu menjadi sesuatu yang menarik bahan kajian kita ya. Ya kalau saya lihat dari pengalaman, akhirnya ujung-ujungnya membuat kita tuh menjadi relevan, Mas. Jadi departemen, divisi, kemudian perusahaan kita itu relevan menjawab tantangan zaman. Karena kalau kita terus-terusan begitu kan ya, makanya tadi kan kita punya 2-5 tahun ya. Kalau udah tercapai boleh ganti nggak? Ya boleh banget. Makanya supaya kita relevan menjawab, apalagi sekarang digital ya, kan Dunamis saja kan juga begitu ya. Kita dulu ya sederhananya ya Mas Edi saya ini kan diajak kemana aja cowok gampangan gitu ya Mas ya. Suruh ke Bali, manut gitu ya, Sumatera, manut. Nah, by the way, kalau kita masih pakai cara dulu, sementara COVID-19, ya mungkin nggak tahu kapan kita akan bisa bergerak gitu. Nah, itu yang membuat kita menjadi relevan. Kira-kira itu pandangan singkatnya sih, Mas. Jadi ada 2 poin nih ya, kalau udah tangkap barusannya. Yang pertama adalah visi harus lebih panjang, atau visi sesuatu yang lebih panjang. Di situ bedanya ya, antara visi sama target. Yang kedua, kita kenapa perlu bikin visi adalah untuk menjadikan organisasi kita tetap relevan. Nah, ini kayaknya menarik nih untuk kita eksplorasi berlanjut nih Pak Adi. Visi harusnya jangka yang lebih panjang. Tadi Pak Adi sempat menyebutkan 2 tahun ke atas lah gitu ya. Dan tujuannya untuk bikin relevan itu gimana sih, memang kenapa mesti punya visi untuk bikin relevan gitu? Matur suwun sangat ya. Tadi barusan saya gambarkan bahwa Dunamis ini kan organisasi yang tadi bisa tatap muka, training, bisa kemudian juga. Sekarang kita beralih nih kepada digital, bahwa kita menggunakan saluran daring ini ya, dalam jaringan ya. Kalau dulu bisa luring, luar jaringan, sekarang bisa pakai daring. Tapi artinya sesimpel, dan mungkin kalau kita pernah dengar, kalau nanti kita search di Google ya, ada istilah namanya ambidextrous tuh Mas. Oke, ambidextrous. Pernah dengar pasti ya, kiri kanan itu ya, tangan. Di orang ambidextrous tuh langka gitu ya. Langka tuh dalam pengertian tangan kirinya kadang-kadang kalau dia pakai kidal mahir, tapi tangan kanannya nggak semahir tangan kirinya gitu ya. Atau kalau kita umumnya tangan kanan, tangan kirinya biasanya nggak terlatih. Nah, ambidextrous ini bagaimana kita di organisasi, visi kita bisa saja nanti mengembangkan dari explore, mencari sesuatu yang baru. Atau bisa juga kita pengen ngembangin lebih dalam gitu ya, mengeksploit. Jadi mengeksploit yang sudah ada kita perdalam. Nah, saran saya sih supaya visi ini agak juga bisa lebih menjawab ke depan, mungkin eksplorasinya yang mungkin lebih ditajemin lagi. Itu salah satu mungkin ya, bisnis anak-anak sekarang itu kan banyak eksplornya ya Mas Edi ya. Jadi nggak kebayang ya, artinya kita bisa menikmati Gojek, Grab, dengan facility di mana kita bisa lihat itu gitu kan. Itu kan hasil eksplorasi mereka gitu. Sementara kalau kita memperdalam ya bisa aja sih pakai ojek pangkalan, tapi ojek pangkalannya nggak sekedar kita nunggu orang datang ke sana, tapi kita punya langganan gitu ya. Punya langganan si Pak A, si Pak B gitu ya. Kok mau nganterin anak saya sekolah waktu masih face to face ya, kok ini bisa saya bangun kepercayaan ya. Kok enak ya. Udah kalau gitu Pak, langganan sebulan Pak, ini sama Bapak tak bayar ini. Oh boleh banget Mas. Nah, itu kan bentuknya sama kegiatannya, tapi juga melakukan didalemin gitu ya. Tapi kalau ini lebih dalam lagi, nggak sekedar hanya kemudian ke pangkalan, tapi bisa dilihat, dimonitor lagi di mana perjalanannya. Nah itu yang mungkin menurut saya perlu dikaji. Gitu, Mas Edi. Ini poin yang bagus ya Pak Adi. Jadi teman-teman yang mungkin sudah pernah browsing atau baca tentang ambidextrous organization, ini bahasan yang menarik di era sekarang ya, terutama ketika usia organisasi itu makin lama makin singkat ya. Jadi mungkin kalau nggak salah tahun-tahun 70 60-an misalnya, umur organisasi itu masih panjang ya, ada organisasi yang bisa 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ya. Nah, belakangan ini umur organisasi makin singkat ya. Saya tuh waktu itu ingat Pak Adi ya, berapa tahun yang lalu tuh ya, ketemu sama kliennya perusahaan startup yang muda-muda semua, sampai CEO-nya muda ya, training sama kita gitu ya, satu batch ya. Tahun depannya tutup. Padahal ya pas saya datang ke organisasinya tuh, yang kantor itu yang zaman sekarang lah ya, open space yang keren banget lah desainnya. Jadi cara bekerja, tiba-tiba tutup. Kenapa ya? Investornya narik duit Mas, udah nggak pengen di bisnis lagi misalnya gitu. Jadi usia organisasi itu makin singkat. Nah, sehingga memang tema ambidextrous ini makin banyak diomongin ya. Jadi kita di satu sisi organisasi mesti hidup di zaman sekarang, di era sekarang ya. Itu target di depan mata.
di-achieve supaya ada revenue dan kita bisa hidup sekarang kan gitu ya. Setuju. Nah, tapi masalahnya kan kita nggak tahu nih tahun depan, 2 tahun lagi ya tiba-tiba ada perubahan ya kan kayak tahun 2019 tiba-tiba di 2020 ada COVID. Ya kan maka kita harus sudah mulai mencicil ya, explore hal-hal yang baru yang berbeda yang mungkin hasilnya tidak langsung kelihatan sekarang ya, tetapi itu perlu dipersiapkan. Nah, di poin kalau tadi aku nangkep ya Pak Dia, di poin explore inilah selayaknya kita punya visi gitu Pak Dia. Iya, karena gini Mas Edi, kalau kan tadi yang ceritain Mas Edi deh, sesederhana, sesimpel yang tadi barusan perusahaan startup ya, yang kita sebutkan X lah, nggak tahu namanya apa gitu ya. Itu kan kalau dia terus mengeksplor, mungkin oke, tapi kok hasilnya gini-gini aja ya. Sementara uang saya yang saya tanemin untuk ke deposito, untuk ke ini ya sama aja sama ini. Nah, ini kan artinya si pemegang saham juga mikir, ini perusahaan berkembang lagi enggak ya? Nah, sebelum kita kemudian pada titik ya, kalau kita bicara mengenai kurva kurva marketing itu kan ada titik jenuhnya ya, turun lagi, kemudian biasanya kalau udah produk gitu ke atas gitu ya, life cycle-nya kemudian kan pasti akan turun. Nah, jangan sampai turun itu Kak tadi. Jangan sampai turun itu Mas Edi. Begitu turun, kita udah bikin kurva berikutnya. Nah, explore itu sebetulnya titik di mana sebelum dia turun kita bikin. Nah, sekarang ukurannya nggak bisa lagi puluhan tahun kan tadi Mas Edi bilang ya. Ya berarti kita harus ada yang mikirin gitu loh. Tapi juga artinya ya juga jangan opportunity juga pelari sana cari sini, tapi juga diperdalam dapat duit untuk ngembangin itu gitu. Oke. Jadi poinnya adalah ya jangan sampai kenapa ada ambidextrous itu ya. Organisasi perlu punya dua tangan ya, kanan dan kiri yang sama-sama efektif ya. Kenapa nggak bisa hanya mikir tahun ini aja, target tahun ini ya, karena ya tadi ya nanti sudah kadung turun misalnya atau kadung ada krisis, kita nggak punya kantong lain yang dipersiapkan misalnya. Betul. Ya jadi repot ya kan gitu. Nah ya kalau cepat misalnya kebetulan kalau kayak di kantor kita ya 2020 alhamdulillah agak cepat kita bisa catch up pindahin ke kelas online. Tapi yang belum adalah misalnya harusnya ya dari 3 tahun lalu kita bangun ya pembelajaran online yang misalnya pakai video segala macam. Jadi tahun ini kita udah bisa menikmati hasilnya nih ya kan. Tapi karena baru dimulai ya masih belum kelihatan ya kan. Tapi yang jelas ya eksplorasi itu perlu visi. Itu tidak bisa kita ngomong target ya, karena memang belum spesifik loh, ini masih dikira-kira kok ya kan. Perlu sebuah visi. Oke, itu satu poin ya Pak Dia. Jadi visi diperlukan supaya kita bisa terus relevan. Ya kan? Nah, pertanyaan gini Pak Dia. Ya itu Mas, itu kan di level company ya. Saya ini kan cuma manajer aja, manajer building management, saya cuma manajer HR, bahkan HR-nya mungkin HR operation ya, payroll gitu ya. Kenapa kok di level saya ini kadang-kadang kalau ikut training leadership kok harus ngomong visi juga itu? Padahal kan bukan saya yang punya visi. Gimana tuh Pak Dia? Ya, ini sesuatu bahasan yang kadang-kadang visi itu kan beberapa company kadang-kadang mengatakan bahwa visi itu tuh miliknya direksi, milik yang di atas gitu ya, milik si pemilik organisasi. Lah untuk apa toh kita bikin lagi, nanti malah bertentangan. Nah, justru nih poinnya Mas Edi. Kalau kita tidak punya sesuatu yang kita gambarkan, kan kadang-kadang visi organisasi itu masih samar-samar ya Mas Edi ya. Nah, sementara kalau organisasi kita, let's say katakanlah saya general affairs, let's say katakanlah saya auditor, let's say katakanlah saya orang misalnya finance and accounting, itu kan udah jelas pekerjaan kita ya. Betul ya Mas Edi ya. Nah, tentu saja kita akan bikin visi di organisasi kita. Itu nyambung kepada visi yang namanya visi di organisasi kita. Tidak kemudian nyeleneh kemana-mana. Ya jangan, kalau kayak gitu pasti dijewer gitu. Udah pasti. Jadi artinya tetap kita sebagai pemimpin di departemen, naik sedikit sebagai kepala divisi, ya kadep, kepala divisi, kita mesti punya itu. Karena dengan begitu, kalau ada satu yang menarik nih Pak Stephen Covey, kalau kita punya visi yang jelas dan menggugah, orang-orang di organisasi kita tahu apa yang harus dia lakukan. Itu yang menjadi menarik. Jadi dia mau ngeluarin segenap potensinya. Tapi kalau ini ya udahlah nanti aja, nggak jelas kita mau kemana, tunggu aja sih Bapak. Karena itu kira-kira gitu Mas Edi. Jadi ada 2 poin yang aku nangkap dari penjelasannya Pak Deki ya. Pertama, sebagai pemimpin tim ya, manajer misalnya, kita harus punya visi. Itu memang bukan visi company, karena visi company ya yang buat mungkin dari level manajemen ya. Tetapi visi tim kita yang menyumbang kepada company gitu ya. Poin satu gitu ya Pak ya. Jadi anggaplah misalnya ada satu departemen HR payroll gitu ya.
menangani proses administrasi tentang cuti segala macam ya. Ini anggaplah perusahaannya sudah agak tua gitu ya, yang mau mengarah ke visi company-nya soal digitalisasi. Ya kalau company-nya as a business digitalisasi kan nggak mungkin ya, payroll-nya masih manual, klaimnya masih manual kan nggak mungkin. Artinya iya, saya mesti punya visi bahwa oke, mungkin tidak langsung sekarang, tetapi 2-3 tahun lagi proses pengajuan cuti udah dari handphone misalnya gitu ya. Ada seterusnya. Nah, itu kan perlu visi juga ya Pak De ya. Jadi benar. Memang bukan visi company, tetapi penerjemahan visi company di dalam tim kita. Itu poin satu ya. Saya lanjutin deh, yang itu tuh menarik soalnya saya kaitin sama HR gitu ya misalnya ya. Seringkali kan kita tuh terutama di teman-teman yang mengembangkan talent berikutnya ya, tim talent gitu ya. Suka mereka kesulitan. Misalnya gini, Mas Edi ini mau saya promote ke sebagian A gitu ya, tapi sudah ngelakuin pekerjaan apa aja ya? Trainingnya udah apa aja ya? Jabatannya udah di mana aja ya, dia pernah ngelakuin apa ya. Nah, sebetulnya karena kita tahu bahwa kita sedang digitalisasi, ya sudah kita masukin lah kemudian HRIS kita, Human Resource Information System, semua blek ke situ. Sehingga nanti kalau direksi mau ngelihat, ya tentu saja di situ ada passwordnya ya. Biasanya kan talent itu yang bisa lihat adalah, kadang-kadang saya sendiri talent nggak bisa lihat tuh. Jadi yang bisa lihat adalah atasan kita sama orang human capital dan direksi kita. Nah, tinggal buka, ceklek, enak banget gitu loh, ya kan kayak gitu. Itu salah satu proses gitu loh. Jadi kenapa kok jadinya kita perlu lakukan itu, Mas Edi? Itu deh. Secara ya contoh lain barangkali ini ya Pak De ya. Kalau balik lagi company-nya bicara digitalisasi ya kan nggak mungkin saya sebagai building manager masih nyantai-nyantai. Misalnya orang datang ke resepsionis mau bertamu gitu ya, ngisi buku tamu yang manual gitu. Padahal zaman sekarang udah ada scan QR code misalnya gitu ya. KTP masih ditahan, padahal buat apa lah sudah bisa di-scan atau masukin NIK misalnya gitu ya. Nah, jadi artinya kalau dikaitkan dengan yang bahasan yang awal tadi, perusahaan perlu punya visi supaya dia tetap relevan masa depan. Tim perlu punya visi supaya dia bisa tetap relevan bagi organisasinya di masa depan. Di bagian mereka masing-masing gitu Mas. Iya, karena mungkin juga kan ya Pak De ya, bahwa ada departemen atau tim yang dibubarin karena udah nggak diperlukan lagi. Nah, itu. Nah, jadi kan ini menarik ya, banyak gitu ya Mas Edi kita jumpai ya. Tapi dengan kita membaca situasi keadaan itu, malah sebelum kita dibubarin, kita malah bisa ngusulin. Kayaknya kita udah mulai gini deh Pak, ini udah eranya udah nggak ini deh Pak. Boleh nggak kita begini mulai nggarap untuk tujuannya? Karena kita punya itu menarik tuh Mas Edi. Betul. Itu poin bagus Pak De. Saya jadi keingetan ada satu tim general affair di satu company ya. Yang baru nyadar bahwa iya kalau saya hanya ngurusin gedung aja, nih tahun 2020-2021 saya aja udah nganggur nih, kerjaan nganggur ya kan. Tapi kemudian dia bikin visi ya. Oke, sebenarnya esensi tim saya itu apa sih? Esensi tim kan menyediakan orang perangkat supaya bisa kerja. Ya kan? Jadi saya bukan ngurusin gedung nih, kebetulan kemarin-kemarin gedung itulah ya alat supaya orang bisa kerja. Fokusnya di situ kan ya. Someday misalnya tiba-tiba company kita bilang kayaknya orang udah bisa WFH deh, separuh aja deh kita di gedung, separuhnya bisa WFH. Nah berarti kan saya nggak mungkin ngurusin gedung, mungkin saya misalnya ya oke, kalau gitu kerjaan saya adalah siang WFH itu gimana supaya bisa kerja nyaman di rumah. Jangan-jangan budget untuk ruangan dialihkan buat tunjangan WiFi misalnya gitu ya. Nah, itu kan jadi bukan kerjaan IT, itu jadi kerjaan saya harusnya ya supaya saya tetap relevan gitu ya Pak De. Yes, bener banget Mas. Saya sepakat tuh karena dengan begitu kan kita jadi nggak ngerasa takut juga kalau suatu saat kita nggak kepake. Orang kita relevan terus kok dengan menjawab itu. Betul. Jadi saya sepakat tuh Mas Edi. Saya sepakat dengan ini statement barusan. Itu poin satu ya. Jadi visi tim kita memang bukan visi company ya, tetapi penerjemahan visi company yang memang masih gede gitu ya ke dalam tim kita supaya tim kita relevan. Nah, tapi yang kedua tadi bagus deh Pak Deki ya. Poin kedua adalah Pak Deki tadi mengutip kalimatnya Pak Stephen Covey yang mengatakan visi itu adalah kalau dia jelas itu akan membuat orang punya motivasi, inspirasi tinggi. Berarti fungsi dari visi itu adalah membuat tim yang ngerjain itu kemudian punya tingkat keterlibatan, engagement gitu kan Pak Deki? Iya, betul. Jadi kalau kita punya visi itu Mas Teddy, kita jadi meaningful bekerjanya. Karena kita tahu arah yang mau dibawa sama pemimpin kita, leader kita ini mau kemana.
Sehingga saya tuh punya kapasitas apa, saya bisa curahkan gitu. Contoh deh, kita aja deh, Mas Edi tuh sama saya berbeda gitu. Mas Edi punya kemampuan untuk benar-benar melakukan proses digitalisasi dengan cepat, belajar dengan itu. Nah, akhirnya kenapa yang terjadi? Mas Edi jadi hostnya, saya jadi pengisi kontennya. Kenapa? Karena saya berdasarkan pengalaman saya bisa sharing. Nah, itu kan sesuatu yang menarik ya Mas Edi ya, terkadang ya. Nah, ini sesuatu yang kita jadi jangan ya, walaupun waduh saya wes tuwe angel ya sinauneh kaya ngono. Ya jangan begitu. Ya mari kita isi saling ngisi gitu. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kalau kita tahu bahwa kalau kita tahu visinya company ini ke sana, kita justru akan menjadi tahu nih bagian saya, kelebihan saya untuk ngisi itu di mana. Nah, itu salah satu faktor nih. Nah, merelevankan diri kita sendiri ya juga itu. Iya, Gitu. soalnya mungkin kalau orang-orang di level pelaksana ya, ini kan tadi kita ngomongin visi di level manager ya. Bawahannya berarti kan pelaksana atau supervisor. Kebanyakan mungkin pelaksana ya, staff gitu ya. Nah, staff itu kadang-kadang kalau ngelihat visi company, kadang-kadang kejauhan. Dia nggak kebayang. Ya, sebagian yang relate ke bisnis mungkin kebayang, tapi orang-orang yang di back office kadang-kadang nggak langsung kebayang kerjaan saya apa hubungannya sama visi itu, atau visi itu apa maknanya buat saya. Nah, tapi kalau ada visi tim, nah, jadi bahwa dia auditor, oke, itu visi company seperti ini, visi tim auditor kita nanti akan menjadi auditor yang seperti ini loh. Kamu tuh akan punya misalnya kompetensi seperti ini nantinya. Nah, itu akan menimbulkan inspirasi dan kemudian tingkat keterlibatan lebih tinggi gitu ya Pak De ya? Betul. Bahkan misalnya kalau kita tarik auditor tadi ya Mas ya, ini kan menarik ya. Auditor itu kan kesannya kayak kalau sekarang tuh misalnya nyonsewu kayak polisi jadi gitu ya. Lo salah, gua tenda, lo gua penjara gitu ya. Major, minor gitu ya. Kan kalau nggak salah damai. Lah nggak iso, ntar dipecat KB dua-duanya, nggak ada itu kalau di company. Nah ini kasarnya gitu ya. Nah tapi mungkin ke depan itu mungkin bisa jadi itu memberikan suatu saran. Bisa jadi ya mereka melakukan sebuah kesalahan itu bukan juga diakibatkan oleh ini, tapi sistem yang tidak ditambal bolak-balik, dibiarkan. Nah ini kan bukan salahnya juga manajemen karena ya kesibukan mereka yang nah dipotretlah di situ. Dan akhirnya bisa jadi suatu apa ya? Simbiosis mutualisme. Jadi artinya si direksi juga butuh kira-kira improvement apa ya supaya kita good corporate governance ini terbangun gitu ya. Dapat masukan dari situ. Lalu kemudian masukan itu kalau kayak gitu departemen, unit, group head-nya tolong dikasih tahu nih supaya nggak terjadi. Nah kan artinya terjadi yang namanya kerjasama di dalam kita melakukan sistem kita jadi bagus gitu loh. Nah itu. Nah ke depannya kan bisa begitu dengan. Iya, jadi auditor bisa punya visi misalnya yang organisasi yang masih bicara auditor sebagai tanda kutip ya polisi, ya oke lah sekarang masih kayak gitu, tetapi kedepannya sebenarnya auditor bisa menjadi konsultan misalnya ya internal consultant sebenarnya ya. Nah direksi ya. Nah, sekarang mungkin belum, tetapi kita punya visi ke sana nih teman-teman auditor ya. Jadi makanya saya mulai ajak teman-teman untuk misalnya belajar hal-hal baru ya, ilmu-ilmu baru supaya nantinya bisa jadi konsultan, tidak hanya menjadi ahli dalam mengenali ya kesalahan misalnya gitu. Nah itu jadi membuat timnya jadi engage gitu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi merasa bahwa kan kadang-kadang di dalam tim kita itu ada yang ngerasa aduh kayaknya ngerjainnya kayak gini-gini ya. Ini nggak usah harus S2 lah, ini S Mambo aja bisa kali ya kadang-kadang gitu ya. Bercandanya gitu ya. Nah itu kadang-kadang kan kita juga jadi demotivasi sendiri gitu ya. Tapi kalau kita tahu ini beda nih tahun ini bro, sis. Ini udah arahnya begini nih. Loh gimana Mas? Ini begini, coba nih. Wow, menantang dong ya. Nah keluarlah potensi mereka. Wah nggak salah nih. Gue belajar tentang digital security misalnya, auditor digital security yang misalnya let's say katakanlah baru dapat sertifikat brevet gitu ya, lalu kemudian dipraktekin di company kita. Oh iya, ini untuk supaya artinya kita nggak bisa dihack sama hacker-hacker yang nakal gitu ya, sehingga kita bisa lakukan itu. Nah itu kira-kira seperti itu Mas. Jadi itu sebenarnya fungsinya di situ ya. Satu sisi dia ini membuat tim kita relevan ya, karena visi bagi organisasi kita relevan. Di sisi lain itu menimbulkan inspirasi, semangat ya. Compare to target ya, visi ini punya kekuatan memberikan semangat ya. Memang nanti visi harus diterjemahkan ke dalam target, nanti kita bahas lah nanti kapan-kapan ya. Tapi target itu sendiri kan tidak inspiratif biasanya. Yang inspiratif adalah visinya. Jadi visi diperlukan untuk membuat inspirasi. Nah sekarang gini Pak De ya. Anggaplah kita udah sepakat ya soal itu ya. Ini pandangan kita lah ya tentang visi itu seperti itu. Nah pertanyaannya kalau ada ya leader yang mau buat visi, merumuskan visi, berarti 2, 3, 5 tahun ke depan itu kira-kira ada semacam apa ya, formula atau mungkin tips-tipsnya yang efektif tuh yang kayak apa, atau ciri-ciri yang efektif gimana gitu. Baik,
Mungkin sederhananya kita kadang-kadang makanya ya kenapa kok kadang-kadang kita di training itu lihatnya misalnya saya orang manufacturing, saya orang perbankan, saya orang apakah praktisi HRD gitu ya, saya dari training gitu ya. Tapi kok kadang-kadang contoh-contohnya nggak contoh-contoh cuma hanya sekedar dari mereka ya. Tapi contoh-contohnya justru yang kita ambil juga perusahaan startup lah yang masih baru, perbankan yang nggak ada hubungannya ini gitu ya. Kadang-kadang kan kayak gitu ya Mas Edi ya, sering kali kita hadir ya. Nah sebetulnya itu sama dalam kita membuka wawasan kita untuk melihat bahwa di dunia yang serba terbuka ini tidak ada batasan border negara, informasi juga kemana-mana. Mari kita tengok, mungkin kita boleh industri kita lihat gitu ya. Kalau kita di training, industri training. Tapi cross industry juga penting gitu loh kadang-kadang. Jadi artinya kita juga lihat, oh di sana tuh melakukan gini, oh ini menarik nih ya. Ya contohnya ini menarik. Contohnya kita di salah satu video nih Mas Edi, kalau mungkin beberapa teman-teman pernah ikut training kita tentang yang speed of trust ya Mas Edi ya. Oke. Di situ kan kalau nggak salah ada rumah sakit dengan tingkat tingkat meninggal bayi-bayi itu tinggi sekali gitu pada saat tertentu gitu ya. Jadi ini subspesialis kalau nggak salah penyakit jantung anak ini ya loh, subspesialis gitu ya. Nah dia tuh benchmarkingnya dia untuk kedepannya itu bukan kepada industri sejenis, karena kalau dilihat industri sejenis ya kayak gitu juga dari tempat dari ICU, NICU ya dimasukin ke sini prosesnya begini, tapi justru belajarnya dari Formula 1 gitu ya, jauh-jauh dia ke sana. Nah itu kan Formula One ya, tim balap itu ya Pak ya. Jadi artinya mari salah satu caranya kita menginspirasi ya sinau atau belajar dari tempat lain, organisasi lain. Industrinya boleh atau cross industri ya monggo. Kira-kira itu salah satu ya, kira-kira seperti itu. Jadi poin pertama adalah cara kita bisa kepikiran ya. Ini kan kebagian kan problemnya gitu Pak di kalau mati ya. Leader itu oke lah, anggap saya sudah ngerti, iya sih sepakat saya perlu bikin yang jangka panjang, tapi apa ya? Nah, kalau belum kepikiran, salah satu source-nya, sumbernya adalah ya kita melihat keluar ya. Ya organisasi lain, tim atau mungkin tim saya, tim seperti saya di tempat lain gitu ya. Itu udah ngapain aja sih ya? Jangan-jangan ada yang bisa kita adopsi apakah di industri yang sama ya atau di industri yang berbeda tapi mungkin timnya sama-sama tim HR, sama-sama tim building, sama-sama tim finance ya, sama-sama tim accounting misalnya. Tapi di tempat lain seperti apa ya? Jadi satu itu ya, ngambil inspirasi dari luar. Oke. Apalagi Mari? Nah, yang kedua itu ya kan tadi itu harus kita juga mikirnya besar Mas Edi. Makanya kok tadi Mas Edi bilang ya jangan target lah setahun itu kan cedak ya. Saya ini kan sekarang udah Oktober. Kita kemarin udah ngerasa nggak sengaja kita udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya kayaknya ngerasain kayak gini ya. Itu kan cepet banget gitu loh artinya ya. Nah, jadi kita mengharuskan kita mikir besar gitu ya, mikir besar dan kadang-kadang agak-agak lebih melampaui harapan. Organisasi kita cuman begini ya begini, tapi coba deh mikirin lebih jauh. Nah, kayak yang dilakukan sama teman-teman itu kan di post bisnis online ini ya, startup itu kan mikirinnya kan sebetulnya bukan alat angkutannya. Tapi sebetulnya ya nyuwun sewu, jangan-jangan di situ ada data yang banyak juga yang bisa dilihat gitu loh. Nah, kan ada data yang banyak ya, ada big data, kemudian dari situlah kemudian berkembang organisasi mereka menjadi bukan cuma ngurusin manusia, ngangkat orang dari sini ke sini, tapi kemudian bisa jadi ini jualan buku, bisa jadi ini gue juga jadi behavior lama-lama kalau jadi ahli konsultan behavior marketing ya kan gitu ya, karena tahu perilakunya dipelajari gitu ya, di daerah Kuningan ini kayak apa gitu kayaknya, kemana dia melakukan ini. Kalau belanja apa nih, kopi apa yang paling lama-lama kan bisa begitu Mas dengan data itu. Nah itu menurut saya itu hanya harus dimulai dengan kita berpikir besar dan melampaui harapan kita. Nah itu kalau saya bilang. Yang jelas misalnya ya yang kepikir di kita setahun target misalnya ya. Nah maka latihannya untuk nemu visi selain kita benchmark dari luar adalah kita coba pikirin yang lebih gede dari ini apa ya. Gitu ya Wadi ya, yang lebih gede dari ini apa ya. Jadi ini mungkin agak menarik ya Wadi kalau kita lihat di mana di kantor kita ya. Jadi bisa dibilang Dunamis ini perusahaan yang udah cukup tua ya, umurnya 30-an tahun, sehingga yang kenal kita itu sebenarnya adalah para pimpinan-pimpinan perusahaan, tapi perusahaan-perusahaan yang juga sudah lama ya, tak BUMN, tak apa ya. Nah itu cukup setia karena sudah kenal dan ini udah tahu reputasinya. Tapi sebenarnya leader-leader muda ini nggak ada yang kenal. Padahal jumlahnya meningkat ya. Satu startup yang kita tangani itu kan karyawannya 4 ribuan misalnya.
Itu hampir-hampir waktu itu nggak ada yang kenal sama kita ya. Mungkin bapaknya atau kakeknya kenal, tapi mereka nggak kenal sama kita. Nah, padahal jumlahnya udah sangat meningkat signifikan. Nah, artinya kemudian kita coba berpikir nih ya. Kalau kita sekarang udah punya kegiatan marketing, bikin event-event, ngundang leader, yang datang yang tua-tua lagi gitu ya. Pertanyaannya gimana ya kita ada di pikiran sama hatinya mereka yang muda-muda ini, yang jumlahnya sangat banyak ini. Itu kan harus melampaui yang kita lakukan sekarang, yang waktu itu ya, yang sekarang apa, kita bikin event mingguan di hotel, ya nggak mungkin itu sekarang target, tetapi harus melampaui itu. Nah, masuklah akhirnya kepikir ya menggunakan media-media sosial misalnya. Jadi poin yang kedua itu ya Pak De ya, kita coba yang sekarang ini apa, coba keluar dari situ ya, melampaui itu. Nah, memang perlu duduk manis, perlu relax gitu ya. Kadang-kadang kalau nanti kita bahas bahasan ketiga ya, ada tentang eksekusi itu ya. Whirlwind itu ya kalau istilahnya 4DX ya, angin puting beliung, business as usual kita yang ngeganggu. Sehingga kita nggak mikirin inisiatif yang padahal itu diharapkan dari kita sebagai orang bagian dari perusahaan itu. Nah, itu memang mesti duduk manis sih Mas Edi jelasin ya, mikirin hal seperti itu tadi ya. Kira-kira gitu. Oke, baik. Nah, apalagi Pak De? Oke, yang tadi yang ketiga ini sebetulnya yang sudah disampaikan Mas Edi berulang-ulang kalau menurut saya. Visi yang kita buat di dalam tim kita ini harus relevansinya nyambung ke dalam visi organisasi. Kenapa gitu Mas Deki? Nah itu makanya kalau enggak nanti kita juga ini ngapain nih? Mau bikin 2 matahari nih? Kalau kayak gitu 2 matahari kan kasarnya gitu ya. Ya itu satu lah ya. Tapi yang kedua adalah yang nggak nyambung kali ya. Jaka sembung naik ojek, yang ini company-nya mau ke sana, kita bikin visi ke sini. Teman kita juga bingung di organisasi kita, di tim kita ya, bingung loh, ini mau kemana? Ya tentu saja yang ketiga itu adalah berhubungan juga dengan visi dari organisasi. Karena visi organisasi itu kan guidance. Kita mau ke Bandung nih, family gitu ya, kita mau ke Bandung, pokoknya tibanya jam segini, hari Senin tanggal segini. Sekarang masih hari Minggu. Nah kita bisa milih kan, mau lewat mana kita ke Bandungnya, mau naik angkutan apa kita. Nah di situ kan kita selaraskan, tapi kan kita nggak bisa bilang kita mau ke Bandung nih, kita pergi ke Raja Ampat. Ya elah lu kemana bro? Nah itu kan ditanyain sama ya nggak gitu. Makanya tadi kan kalau balik lagi tetap nyambung gitu loh. Itu analogi sesederhana sesimpel itu gitu kira-kira. Jadi kalau dilihat ya, pertama adalah benchmark ya ke orang lain, kemudian berpikir besar ya. Yang ketiga adalah sebenarnya tinggal melihat ke visi organisasi, yaitu inspirasinya. Kemudian kalau company-ku mau ke sini, kan nggak mungkin tim saya tetap begini. Kayak contoh tadi ya, company saya bicara sudah digitalisasi ya, 5 tahun lagi full digitalisasi. Kan nggak mungkin kerjaan saya masih sama. Kira-kira 5 tahun lagi tim saya yang masih relevan itu saya harap ya, itu akan jadi seperti apa? Ya, accounting seperti apa yang digital misalnya, mungkin tim GA seperti apa yang digital, atau tim HR seperti apa yang digital. Nah, itu kemudian bisa menjadi sumber inspirasi ya kan. Misalnya ya tim rekrutmen gitu ya, atau tim talent yang tadinya manual, kalau mau nyari orang ngisi, nantinya tinggal searching parameter ya kan. Mau cari kepala cabang di sini, karakternya ini, klik. Kandidatnya ada 5 ya kan. Nah, kalau dulu kan telepon kepala divisi, Pak, Bapak ada nggak? Bapak Ibu ada nggak? Gitu kan. Jadi tim saya punya visi. Jadi bisa nurunin gitu Pak ya, semacam menurunkan dari company sehingga align gitu. Tapi yang jelas tim saya harus berkembang ya, harus sama, harus berbeda, nggak mungkin sama dengan sekarang. Betul. Jadi artinya itu yang menyebabkan kita juga akhirnya tidak dibilang bahwa kita bikin visi yang kedua gitu. Enggak. Tapi sebetulnya visi aksen yang lebih jelas di tempat kita, karena visi organisasi itu seringkali ya contoh lah ya, di zaman saya waktu Astra misalnya pengen melakukan lokal konten gitu ya. Lokal konten dari 30 misalnya jadi 70% gitu ya, misalnya ya kayak gitu ya, melakukan perusahaan. Tapi kan kita itu jabarnya keluas banget gitu ya. Orang spare part mau gimana? Orang HR gimana? Siapa yang harus direkrut gitu loh supaya bisa mikirin gitu. Itu kan macam-macam kan. Betul. Itu engineer seperti apa yang mampu berpikiran merubah lokal konten yang segini. Lalu katakanlah orang yang ngurusin ngurusin procurement ya, apa bisa ya kita sendiri yang nanganin kayak gini ya? Apa perlu saya misalnya katakanlah melakukan kerjasama dengan vendor-vendor yang ada, kemudian saya kasih standar seperti ini, dan itu dijalanin, terjadi itu Mas Edi.
Gitu loh. Nah, tapi ada satu poin nanti ya, tapi lanjutin ini dulu deh. Poin terakhir, tapi monggo dilanjutin ini dulu. Jadi intinya adalah kalau organisasi saya punya visi, saya nggak punya visi. Nggak boleh, ya kan? Karena tim saya harus ngikutin visi itu, ya kan? Jadi tim saya harus berkembang. Nah, berkembangnya tuh kemana yang selaras sama organisasi. Jadi harus, dan itu kan nggak mungkin direksi yang mikir ya, itu harus kita sebagai pemimpin yang memikir, karena kita yang paham bidang kita gitu, Pak. Dan menariknya satu lagi, Mas Edi, sebelum bahas yang terakhir ya, menariknya tuh gini, kalau misalnya nyuwun sewu ya, jangan lewat Bandungnya, jangan lewat Purwakarta, lama. Masukin tol dong ke situ. Itu cepat kita shifting paradigm. Karena kita udah punya, kita kesini orang lain bisa ngelihat kan. Karena kalau kita punya visi, konon kita punya visi nanti di bagian-bagian terakhir ya, itu kan selalu munculnya pertanyaan gini, telurnya visi itu siapa yang buat ya? Apakah saya sebagai leader atau saya ngajak anak buah saya? Wah, tapi kalau ngajak anak buah nanti lama, Mas Diki, itu kakek ini malah nggak jadi. Ya udah, kalau kayak gitu terus apa? Anak buahnya suruh bikin. Ya nggak mungkin lah, Mas Diki, orang dia nggak bisa ini. Ya kamu berarti yang bikin. Oke. Nah, tapi seringkali waktu kita ini tuh, mari libatkan anggota tim. Karena visi yang bagus, kalau dia nggak didukung oleh ini, ya no commitment, no involvement, no commitment kan, ya dikasih ke mereka. Jadi itu nanti dua arah. Tapi kita dulu yang buat nih, betul yang tadi Mas Diki. Leader itu harus membuat itu. Itu yang satu bahasan yang menarik ya kalau saya bilang. Jadi kita sebagai leader perlu memimpin proses pembuatan visi ya, meskipun dalam perumusannya tentu saja ada dialog ya, karena tim kita ya di zaman sekarang ya punya banyak wawasan yang juga bisa diajak untuk menyumbang gitu ya Pak De. Cuman nggak mungkin kita mengharapkan mereka ya itu kan peran kita sebagai pemimpin ya, mengajak untuk ini kayaknya akan berubah nih ya, tim kita sekian tahun lagi akan berubah. Nah, kira-kira berubahnya kayak gimana? Nah, itulah salah satu source ya dari visi kita sambung. Oke, baik. Nah, tadi kalau nggak salah ada yang poin terakhir, Pak De. Nah, poin terakhir itu sebetulnya gini, yang terakhir itu tetap jangan sampai visi kita tuh ngambang-ngambang terus kemudian nggak jadi dilakukan gitu ya. Tetap ada sesuatu, karena ini tim ya, pasti harus ada sesuatu yang bisa didaratkan lah ya. Jadi kita harus dapat diukur lah paling nggak itu. Nah, dapat diukurnya tentu saja nggak kayak ukuran waktu kita bikin KPI sekian ini ya. Nah, tapi itu lebih ada satu ukuran. Ukurannya itu membantu kita sehingga kita tahu kalau kita sudah di sini, berarti kita sudah selesai nih. Nah, kita bisa lanjutkan dan ini. Nah, itu lebih ke sana gitu ya. Jadi persamaan itu ya. Persamaan visi sama target itu sama-sama harus bisa diukur meskipun ukurannya beda. Ya. Misalnya kayak apa tuh Pak De? Contoh ukurannya yang visi ya. Yang mungkin tidak seperti target gitu, misalnya apa tuh misalnya? Ya, contoh sederhana gini, kalau target kan ada misalnya Desember 31 gini. Nah, kalau ini mungkin ukurannya mencapai sesuatu yang, contoh catanya sederhana ya. Kalau misalnya di HR itu ya, di HR itu misalnya merubah dari sistem rekrutmen yang kita melakukan tatap muka gitu ya. Terus kemudian dengan digitalisasi itu kita misalnya sekarang dengan katakanlah ukurannya kita sudah benar-benar bahwa pada tanggal segini, bulan segini siapa namanya? Bukan tanggal segini bulan, pokoknya dalam jangka segini para usernya itu mampu untuk bisa menggunakan resources itu gitu loh. Nah, tapi jadi artinya ada bukan sesuatu ini, tapi paling nggak sesuai dengan kapabilitas. Nah, itu mesti dirumusin tuh. Kira-kira seperti apa. Jadi supaya jangan gamblang gitu. Ya, saya jadi kepikiran nih, misalnya tadi anggaplah tim HR operation yang klaim asuransi segala macamnya itu masih banyak yang manual gitu ya. Ya meskipun belum jadi target nanti realnya bagaimana, tetapi visinya adalah pokoknya ya nanti orang mau ngapain aja terkait ke SDM-an itu cuman lihat handphone aja nih. Handphone aja, betul. Diklik gitu ya, dinamis apa istilahnya? Dinamis apps gitu ya. Mau cuti, mau belajar, mau apa dari sini aja. Nah, ini kan sebuah ukuran ya, Pak De ya. Ukurannya adalah nanti 3 tahun lagi, apa 5 tahun lagi. Itu udah nggak ada nih kertas-kertas ini. Kertas-kertas ini hilang. Semua ada di handphone. Semua orang mau cuti, mau apa, mau belajar, mau sharing session di situ ya kan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ukuran ya Pak De ya. Jadi tetap harus ada itunya ya. Ya, karena itu yang membuat kita itu apa ya? Walaupun itu seolah-olah apa ya, jauh gitu ya, tapi kita tahu jauhnya tuh di mana. Kita tahu balikinlah kemana. Oh, lang kita bikin gini kok kita gini itu kan enggak Pak, kalau kayak gitu. Oh, kalau kayak gitu berarti itu yang sasaran yang kita harus rubah dong jadinya. Nah, jadi kita bisa bisa punya bayangan gitu. Karena kalau enggak kan bahaya banget kita kemana-mana, mau kemana tapi
tujuannya salah gitu. Oke. Itu Mas Teddy. Siap. Jadi kalau saya rumusin 4 itu ya, yang pertama ya, kenapa kok kita harus benchmarking? Supaya kita bisa punya aspirasi kita. Karena aspirasi itu kadang-kadang kalau kita cuma mikirin saat ini kan kita cuplek ya. Ya kalau kita bandingin, lihat di Google, lihat di perusahaan, kita aspirasi kita jadi timbul tuh. Ya, kita jadi tahu, oh iya ini kita harusnya bisa begini gitu ya. Harusnya bisa lakukan ini. Yang kedua, kita kan harus berpikir besar karena ya nggak mungkin kita ngejar target hanya target. Kita harus tadi ya ambidextrous tadi ya, harus juga mengembangkan kalau suatu saat ini bisnis sudah decline, gimana nih ngelanjutinnya kurva berikutnya. Supaya artinya platform kita yang ini udah meledak nih, udah nggak bisa diselamatin. Kita punya platform baru dengan sesuatu perusahaan yang sama sehingga mereka bisa menikmati itu. Nah ya yang ketiga itu ya adalah tentu saja kita nggak boleh ngarang-ngarang, tetap arahnya sama inline kepada visi dari organisasi kita. Itu penting banget. Dan terakhir adalah supaya kita punya apa ya semangat ngejalaninnya. Pasti anak-anak buah kita kan nanya ujung-ujung akhirnya apa sih Mas? Akhirnya, nah akhirnya itu walaupun kita bisa bayangin nanti bisa lebih dari itu, tapi paling nggak mereka punya bayangan. Good Mas, kita backup, kita jalanin. Gitu kira-kira Mas Edi. Oke, jadi misalnya kalau diambil contoh ya, di Dunamis punya visi We Enable Greatness in People and Organization Everywhere misalnya gitu ya. Itu kan memang kalimatnya besar, inspiratif gitu ya, jangka panjang ya. Kenapa itu masih jangka panjang ya? Karena kita belum merasa itu tercapai sekarang everywhere ya. Tadi buktinya aja yang muda-muda nggak kenal kita kan misalnya gitu kan. Berarti kan itu masih bisa menjadi visi ya kan. Nah tapi ya meskipun tidak di dalam kalimat itu, tapi dalam kita memahaminya saat ini, everywhere itu sekarang harus kita definisikan ya. Everywhere-nya jelas bukan dalam arti kita bikin kelas di mana-mana, itu kan selalu terbatas ya. Tetapi kita harus bisa menjangkau orang yang ada di Indonesia Timur ya. Mungkin tanpa kita harus ke sana, di zaman sekarang sudah bisa. Menjangkau orang yang nggak sempat datang public training, yang kemahalan karena harus travel dan segala macamnya, yang nggak sempat karena dia adalah mungkin first line leader yang susah ya untuk training berhari-hari gitu misalnya. Nah, berarti yang kita sebutkan everywhere tuh di zaman sekarang definisinya adalah jumlah subscriber YouTube kita misalnya gitu ya. Kemudian jumlah follower dari Instagram kita, atau mungkin nanti ya jumlah dari orang-orang yang mengakses pembelajaran kita di Udemy misalnya, atau di platform kita sendiri nanti namanya Dunamis Insight misalnya seperti itu. Nah itu ukuran yang tidak mungkin dicapai tahun ini, masih panjang itu mencapainya. Tetapi itu some measure yang kita bisa terapkan sekarang. Ya kayak saya ini kan hadir di sini kan dalam rangka kita pengen ngisi itu kan, better leader itu kan, nah itu kan ya. Jadi artinya kan itu sebut kalau dibayangin kan apa ya? Aduh gitu ya, tapi saya jadi tahu, oh ini tujuannya ke situ. Karena kalau saya cuma hanya ngomongin sekarang nggak kebaca, tapi kalau ini ada subscribernya, ada yang baca lagi, ada yang melihat lagi, kemudian itu ada bagus loh videonya tuh, lu tangget ya, lu lihat ya, itu kan sesuatu legacy ya yang nggak bisa ditinggalkan terus saja. Nah itu yang ini. Jadi kalau saya lihat sih sebetulnya visi ini di satu sisi, Mas Teddy juga ya, kita bisa ngelihat bahwa kita seringkali kan mengeluh ada hambatan, ada tantangan. Tapi mari kita lihat ini sebagai bukan hambatan, tantangan itu memang akan terus terjadi. Tapi kita ngelihatnya adalah sini peluangnya juga ada loh, kesempatannya juga ada gitu ya. Nah, visi-visi kita yang selalu relevan inilah yang menyebabkan di tim ya akan menyebabkan kita bisa melihat bukan cuma tantangan hambatan saja, tapi peluang dan kesempatannya bisa kita raih gitu loh. Nah, itu kira-kira. Jadi realnya misalnya kayak sekarang saya ngobrol sama Pak Deki di Better Leader ini ya, itu kan ada targetnya lah ya, kita pengen bikin ya setiap minggu ada video diskusi tentang hal-hal yang relevan gitu ya, itu jadi target. Tapi di balik target itu sebenarnya ada visi ya kan. Ya, kita pengen misalnya punya visi ya, leadership itu jadi perbincangan ya di dalam keseharian kita ya. YouTube itu isinya nggak cuman lucu-lucuan misalnya gitu ya, tetapi ada perbincangan leadership. Kemudian leader-leader muda itu juga bisa mendapatkan tips-tips ya, ide-ide yang nggak harus langsung heavy, dia harus ikut training ya, komitmennya tinggi ya, tapi bisa hal-hal yang ringkas, yang simple, yang mungkin bisa menginspirasinya gitu kan. Nah, visi itulah yang membuat kita mau nih akhirnya melakukan proses-proses ini ya, mikir, kemudian mencoba melakukan, mengeksekusi. Karena tanpa visi itu ya kita nggak cukup ya, misalnya pokoknya tiap minggu harus bikin video ya. Nah kalau hanya begitu kan kering banget ya Pak De ya. Tapi kenapa mesti bikin video? Nah why-nya itu adalah si visi ini.
Kita akan lebih mudah menggerakkan orang ya kalau Simon Sinek bilang start with why. Nah, why-nya itu adalah si visinya ini. Dan itu jadi relevan dengan statement yang barusan saya sampaikan, Mas Edi. Jadi artinya gini, setelah kita punya visi, teman-teman buat visi tadi ya dengan 4 kriteria yang sudah kami sampaikan tadi ya bersama Mas Edi diskusinya. Berikutnya adalah itu analisa kita loh. Itu ide kita loh. Tapi supaya buy-in, supaya mereka juga merasa engage, mari kasih kesempatan mereka untuk memberikan masukan. Karena disitulah mereka sebagai anggota tim terlibat. Jadi sesuatu yang menarik. Nah, akhirnya kalau mereka terlibat, thank you ya bro. Lu tuh ngasih masukan yang berharga. Ternyata ini kata-katanya terlalu ini begini. Iya Pak, terima kasih banget Pak. Kita ngomong seolah-olah ngasih masukan 1, anggota tim kita 10 atau 5 gitu ya. 5, 10 tuh ngerasa dihargai. Oh, 1 itu ngewakilin gue juga gitu. Nah itu. Jadi artinya jangan biarkan itu seperti kalau kita lihat kan kalau dulu ada contoh Nabi Musa gitu ya, dapat amanah dari Allah gitu ya, suruh ke Tursina gitu ya, dapat pangsit, kemudian nih jalanin umatku. Lah kalau Nabi sih oke kali ya dia ini ya, tapi perjuangan Nabi pun juga berat gitu ya, habis itu kan ditentang sama umatnya. Nah itu nggak bisa begitu. Jadi artinya kita punya ini, mari kasih kesempatan pada mereka, entah sebulan, 2 bulan, untuk mereka menelaah ini kita nih. Oh oke Mas, kalau gitu ketok, udah kita sepakat, udah ya kita jalanin ya. Jadi mereka merasa engage. Itu bagian yang menurut saya perlu dia terakhir itu, Mas. Oke, jadi ya meskipun visi itu ya tugas kita untuk akhirnya menggerakkannya, memilikinya. Jadi ada tidaknya visi itu tanggung jawabnya ada di leader jelas ya. Tetapi mengadakannya itu memang bukan hanya kita ya. Kita perlu ya support dari tim kita perlu mengajak mereka. Minimal kita perlu mengajak mereka untuk berpikir jauh, berpikir panjang ya di luar dari batas-batas yang ada, supaya ya itu menjadi milik mereka gitu ya. Kalaupun misalnya nih ya visinya masih panjang ya, dilalah misalnya separuh anggota tim ganti, entah resign, yang baru masuk kan nggak mungkin juga visinya kita ganti ya. Tetapi ajak mereka untuk memahami. Ya kan, terlibat dalam memahami, menerjemahkan itu ke dalam sesuatu yang real ya, tahun ini mau dicapai seperti apa, dan nanti mungkin nextnya kita akan bahas soal bagaimana visi itu dieksekusi. Nah baru ngomongin target ya Pak De ya. Jadi jangan ketuker nih teman-teman ya. Benar. Visi dulu baru target. Memang kalau company udah gede, targetnya udah selalu ada. Kadang-kadang visinya yang lupa. Ya kan? Gitu. Jadi tapi sebaliknya kalau company atau organisasi punya visi, nah seringkali kalau nggak dieksekusi ya, yang dieksekusi akhirnya hal-hal yang business as usual, padahal kita sudah bilang kita punya visi. Nah, kadang-kadang gini satu penutup kali. Kira-kira gini Mas Edi terakhir mungkin ya. Kadang-kadang yang dilihat oleh company itu, oleh orang di luar itu kadang-kadang bukan target-target yang dijalani loh kadang-kadang. Karena dia kan nggak tahu sehari-hari ngapain. Tapi ternyata visinya tuh tersirat kinclong gitu visi perusahaan ya. Nah itu kan bener loh. Ternyata visinya si JW Marriott gitu ya. Kalau saya misalnya di situ terjadi sesuatu, saya diganti loh ininya loh. Saya ngalamin tuh Mas Edi. Ini terakhir kali penutup ya, kisah inspiratif. Betapa visi itu kuat. Nah, teman-teman lihat ya, JW Marriott itu luar biasa di saya. Saya waktu itu ngajar di kira-kira sekitar 5-6 tahun yang lalu ya, ngajar di salah satu JW Marriott. Lalu karena ini bagus, saya ceritain ya, nggak apa-apa ya, karena ini bagus. Lalu kemudian laptop saya tuh terjadi sesuatu gitu. Saya colokin kemudian kebakar Mas Edi. Waduh, bingung saya gitu ya. Akhirnya salah satu petugasnya dengan ini, kenapa Pak? Ini Kang Gus tadi waktu gara-gara dicolokin, saya untung tenang gitu ya, saya tenang nggak ini gitu ya. Memang akhirnya mereka juga mengakui ini kesalahan kita Pak, saya minta maaf gini. Wah, tapi besok pagi saya mesti presentasi nih Mas, gimana caranya nih Mas? Ya udah Mas, nggak apa-apa, nanti saya kasih laptopnya, dikasih laptopnya dulu. Waduh, ini Apple nih masalahnya. Ini pakai MS Office, ini nggak bisa. Saya ke salah satu nggak mau sebutin nama nanti ketahuan, ke salah satu pertokoan yang kebetulan ada Apple-nya. Kita ke sana dibantu sama mereka, ditolongin, ditransfer datanya sehingga bisa baca si laptopnya mereka itu. Udah kebaca, saya selamat gitu, alhamdulillah saya bisa present, kemudian lancar semuanya ya. Lalu kemudian besok paginya mereka udah nunggu di depan nih, mau ngajak ngobrol gitu ya, kira-kira gitu ya. Terus saya bilang, sebentar ya saya konsentrasi ya, nanti ini kira-kira kelasnya setengah hari, habis itu saya datengin deh kita ngobrol. Saya selesai kelasnya, alhamdulillah lancar semua, Mas Edi, nggak kelihatan kalau udah rusak komputernya. Dan saya kemudian ngobrol sama dia, dan saya menarik, saya cuma bilang, saya nggak minta ganti kok, saya nggak minta yang baru, tapi bagaimana nih bisa beroperasi lagi
Dan itu kalau nggak salah hari libur, hari Sabtu saya ngajar, Minggu saya di Jakarta, Seninnya saya ngajar waktu itu ya. Kebetulan masih alhamdulillah ya masih rame waktu itu ya. Sekarang juga rame sih, lebih dari rame dari dulu. Gitu. Nah, kok dilelah dikasih pinjem, pakai aja Mas, dipakai aja dibawa ke Jakarta. Loh nanti saya kembaliinnya gimana? Nanti kembaliin di kantor kita yang di Jakarta aja nggak apa-apa kok. Udah kita ya. Saya pakai, saya ini. Lalu kemudian ini gimana laptopnya saya tinggal di sini aja diperbaiki? Nggak usah Mas, orang authorized-nya banyak di Jakarta kok, Mas bawa aja nanti. Tolong pengeluarannya biar saya ngomong sama IT-nya yang ada di authorized-nya Apple biar saya bicara. Oh gitu. Nah itu. Nah motonya mereka itu, visinya mereka itu selaras bagaimana mendulukan customer itu gitu loh. Nah itu yang dilihat oleh customer. Jadi yang target-target kita kadang-kadang, lah itu kan bagianmu Cak, bagianmu. Nah, itu yang disiratkan di luar. Jadi visi itu semacam apa ya? Bisa dibilang semacam summary dari segala hal yang dikerjakan. Ya, oleh organisasi. Ya. Nah, kalau itu di level organisasi, berarti kalau kita tarik ke level tim ya, visi itu adalah semacam summary ya dari seluruh hal aktivitas kecil-kecil yang kita kerjakan gitu, sehingga yang diarahkan ke sana. Sehingga si anggota tim itu merasa oh ini tuh, this is what we're doing gitu ya. Jadi orang yang baru masuk juga gampang ya memahami kenapa sih kok ada standar ini, standar itu, kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh, tinggal dilihat ya. Oh, karena kita punya visi tim gini, oh ya pantas ya. Kenapa tiap minggu kok harus ada pembelajaran, ada sharing session, tiap bulan ada training, misalnya gitu ya. Ini satu tim ini kan harus belajar, kamu harus sertifikasi, kamu harus kuliah lagi. Karena memang misalnya punya visi yang mengarah ke sana, ya kan, punya visi gitu. Nah itu memudahkan tim juga memahami secara lebih holistik ya apa yang dituju oleh si tim. Ya. Jadi benar-benar akhirnya hanya orang-orang yang memang cocok lah dengan visi itu yang mencoba untuk tetap berada di situ. Gitu. Karena dia tahu jiwanya cocok dengan apa yang sudah dijalankan. Gitu. Nah, kebayang kalau kita cuma pakai visi organisasi tapi kita nggak turunkan di unit kita, ya kita kan jadi ya nggak kejauhan gitu. Kalau kita tahu oh ini aku cocok bisa dilakukan. Itu Mas Edi mungkin yang berarti orang yang lama mudah untuk bertahan ya karena visinya masih selaras. Orang yang baru yang mau gabung juga gampang. Wah ini cocok nih buat saya, ya kan? Oh ini nggak cocok nih buat saya, gitu ya. Oke, sip. Thank you banget Pak Ade waktunya ya. Nah, sama-sama. Nanti insya Allah kita jadwalin lagi di Better Leader yang selanjutnya untuk bahas soal eksekusi, ya kan? Nah teman-teman semua, sampai ketemu lagi di Better Leader. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya.